Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan materi kelompok kami tentang Pancasila sebagai sistem etika yang beranggotakan 9 orang atas nama Yana Andriani, Alda Faradita Gaye, Muhammad Fikri Al-Faruqi, Rahmat Alamsyah, Bambang Prayetno, Rahma Eka Damayanti, Nuria Ulfa, Abdul Hafid, dan Rima Melati. Ya, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan langsung dibacakan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Andriani dengan stambuk B40120060. Saya dari kelas A, Prodi Ilmu Pemerintahan, dan saya merupakan salah satu anggota kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Sekarang masuk ke pembahasan Pancasila sebagai sistem etika. Namun di sini saya hanya menjelaskan tentang apa itu etika. Dalam percakapan sehari-hari dan dalam berbagai tulisan, sangat sering kita menyebut istilah etika, meskipun sangat sering pula kita menggunakannya dengan secara tidak tepat. Contoh penggunaan istilah etika, yaitu etika pergaulan, etika jurnalistik, dan etika kedokteran. Padahal yang dimaksud adalah etiket, bukan etika. Jadi harus dibedakannya antara penggunaan istilah etika dan etiket. Jadi, etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas, sedangkan etiket diartikan sebagai aturan kesusilaan atau sopan santun. Jadi, penggunaan istilah yang benar adalah etiket pergaulan, etiket jurnalistik, dan etiket kedokteran. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya watak, kesusilaan, atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin mos yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, dalam pemakaian sehari-hari, moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Dalam bahasa Arab, padanan kata etika adalah akhlak yang merupakan kata jamak khuluq yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Alamsyah, stambuk B40120044. Saya akan membacakan materi tentang aliran etika. 1. Aliran etika deontologi. Aliran deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruknya berdasarkan dengan kewajiban. Kebaikan adalah ketika seorang melaksanakan yang sudah menjadi kewajibannya. Kewajiban moral sebagai manifestasi dari hukum moral adalah suatu yang sudah tertanam dalam setiap diri pribadi manusia yang bersifat universal. Kewajiban moral untuk tidak melakukan korupsi, misalnya, merupakan tindakan tanpa syarat yang harus dilakukan oleh setiap orang, bukan karena hasil atau adanya tujuan-tujuan tertentu yang akan diraih. Ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemauan baik, kerja keras, dan otonomi bebas. Setiap tindakan apabila dilaksanakan karena didasari oleh kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu sendiri. Sekian dari saya, itulah materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya berikan kepada Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Faruqi, Stanbook B40120043
dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A. Saya akan membawakan materi tentang aliran-aliran besar etika pada poin etika teleologi. Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkret, ketika dihadapkan pada satu atau dua lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Jawaban yang diberikan oleh etika teleologi bersifat situasional yang memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban nilai norma yang lain. Etika teleologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. Kita masuk ke poin pertama, yaitu egoisme etis. Memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya secara moral. Setiap orang dibenarkan mengajar kebaikan untuk dirinya dan dianggap salah atau buruk apabila membiarkan dirinya sengsara dan dirugikan. Maksud dari egoisme etis adalah tidak ada orang yang mau membuat dirinya itu buruk. Pasti orang mau membuat dirinya itu baik. Nah, egoisme etis ini yaitu tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Dan yang kedua tentang utilitarianisme, menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibat terhadap banyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kemanfaatan yang besar dan memberikan kemanfaatan bagi sebesar mungkin orang. Etika utilitarianisme ini menjawab pertanyaan etika egoisme bahwa kemanfaatan banyak oranglah yang lebih diutamakan. Kemanfaatan diri diperbolehkan sewajarnya karena kemanfaatan itu harus dibagi kepada orang lain. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. 3. Etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral, pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang baik. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Internalisasi ini dapat dibangun melalui cerita sejarah yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keutamaan agar dihayati dan ditiru oleh masyarakatnya. Kelemahan etika ini adalah ketika terjadi dalam masyarakat yang majemuk, maka tokoh-tokoh yang dijadikan panutan juga beragam sehingga konsep keutamaan menjadi sangat beragam pula. Dan keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan sosial. Kelemahan etika keutamaan dapat diatasi dengan cara mengarahkan keteladanan tidak pada figur tokoh, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri, sehingga akan ditemukan prinsip-prinsip umum tentang karakter yang bermoral itu seperti apa. Selanjutnya akan dibahas tentang etika Pancasila sebagai aliran etika alternatif baik dalam konteks keindonesiaan maupun keilmuan secara lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurih Ulfa, stambuk B40120048. Kali ini saya akan menjabarkan materi mengenai etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, seperti nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang sangat bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai yang lain sangat penting, yaitu nilai hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Nilai yang kelima adalah keadilan. Adapun nilai keadilan pada sila kelima ini lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hafid. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang etika Pancasila. Langsung saja, etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menilik nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Apabila dalam kajian psikologi dikatakan bahwa keberadaan nilai mendahului fakta, maka nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Nilai-nilai tersebut dalam istilah Natonagoro merupakan nilai yang bersifat abstrak, umum, dan universal, yaitu nilai yang melingkupi realitas kemanusiaan dimanapun, kapanpun, dan merupakan dasar bagi setiap tindakan dan munculnya nilai-nilai yang lain. Sebagai contoh, nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi. Nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, tolong-menolong, penghargaan, penghormatan, kerjasama, dan lain-lain. Nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan. Nilai kerakyatan menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan. Nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian, kesejahteraan ekonomi, kemajuan bersama. Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila diimplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak akan ada lagi kita temukan di negara kita namanya ketidakadilan, terorisme, koruptor, serta kemiskinan. Karena di dalam Pancasila sudah tercermin semuanya norma-norma yang menjadi dasar dan ideologi bangsa dan negara, sehingga tercapailah cita-cita sang perumus Pancasila, yaitu menjadikan Pancasila menjadi jalan keluar dalam menuntaskan permasalahannya bangsa dan negara. Oke, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Melati dari kelompok 5. Saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara atau studi kasus korupsi. Situasi negara Indonesia saat ini begitu memprihatinkan. Begitu banyak masalah menimpa bangsa ini dalam bentuk krisis yang multidimensional. Krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, hankam, pendidikan, dan lain-lain yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Sebagaimana telah dikatakan bahwa moralitas memegang kunci sangat penting dalam mengatasi krisis. Kalau krisis moral sebagai hulu dari semua masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Moralitas dapat dibedakan menjadi 3, yaitu moralitas individu, moralitas sosial, dan moralitas mondial. Moralitas individu lebih merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat kedalam, tertanam dalam diri manusia, yang akan memengaruhi cara berpikir
cara berpikir dan bertindak. Nama saya Rahma Eka Damayanti, Stanbook B401 20046. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari bagian D, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam alinea pertama, yaitu kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan yang menjadi payung moral para pejuang kita dan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila bangsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan, tentu tidak akan mudah menjatuhkan dirinya ke korupsi dan hal-hal lainnya. Penanaman nilai sebagaimana tersebut di atas paling efektif adalah melalui pendidikan dan media, karena peran media sangat penting, memiliki daya jangkau dan daya pengaruh yang kuat terhadap masyarakat.